Jumpa lagi di Anabel, detik-detik menjelang lengsernya Raja Jawa. Raja Jawa. Waduh. Jadi Raja Jawa siapa bang? Iya, Udah pasti kan Balil The bilang one and only berarti ya? The one and only Raja Jawa. Iya. Jadi Yogyakarta nggak dianggap lah ya? Enggak ada. Kan ini Raja Jawa dalam konteks politik. Iya. Kalau Sri Sultan itu dalam konteks sejarah, administrasi negara, dia bisa disebut Raja Jawa. Nah, dalam konteks politik, Raja Jawa hari ini adalah Jokowi. Nah, cuman bedanya kalau Sultan Jogja nggak gelisah makin hari, kalau Mulyono makin tanggal 20 makin gelisah bang. Makin gelisah, makin anxiety, panik. makin datang panic attack ya kan kalau bahasa Gen Z sekarang. Iya, coba bayangkan kemarin ditanya di mana itu Bapak akan datang ke pelantikan nggak? Ya, kayaknya enggak. Saya pulang ke Solo mau tidur katanya. Tidur. Tapi kalau dia rumusannya kebalikannya loh biasanya. Oh gitu ya. Berarti dia hadir. Tapi kalau menurut gua kalau dia nggak ngeluarin kayak gitu, istana nggak sibuk nyapu kemarin. Iya. Tiba-tiba praktik bilang, "Weh pasti dateng lah," gitu. Ya, artinya gini loh. Jawaban dari Jokowi di awal itu adalah jawaban alam bawah sadar, Gitu bahwa ada tertimbun kegelisahan, tertimbun kepanikan, tertimbun kekecewaan. Betul. Entah kepada siapa nih. Betul. Karena banyak beberapa pernyataan dia memang belakangan ini, kalau kita tarik ke belakang lagi, dia kan sempat bilang begini, dulu orang rame-rame datang ke saya, ya kan? Oh iya, sekarang udah mulai meninggalin. Itu acara Nasdem kalau nggak salah. Artinya kan itu kan di luar dari teks yang disiapkan oleh sama tim kepresidenan lah ya. Nah, artinya memang akan keluar sisi emosional Jokowi yang di luar skrip yang notabene adalah suara isi hati dia, kegelisahan dia, ya kan? Nah itu dia. Jadi dia takut mungkin. Iya. Jadi begitu dia datang pelantikan nggak ada yang tepukin lagi kayak waktu dia di DPR kemarin. Iya, nggak ada yang tepuk tangan. Itu mungkin bikin dia trauma tuh. Bisa jadi dia bilang, ini berbahaya loh kalau gitu kan. Apa deh. Ya atau dia keinget dulu. Jadi Jokowi itu begitu dia masuk istana tahun 2014 gantiin SBY itu diteriakin sama masa PDIP tuh bang. Oh iya. Nah mungkin dia trauma juga. Jangan-jangan nanti ada yang masa juga yang bakal demo aksi. Nah jadi begitu Jokowi keluar istana diteriakin tuh sama masa-masa dari. Nah makanya Fufa gitu ya. Bisa jadi. Terus yang keluar Gibran kan. bukan lo mas, kan lo bukan Fufa gitu ya. Nah jadi mungkin kegelisahan itu yang bikin Jokowi akhirnya kemarin bilang itu bang ya. Nah terus yang kedua yang terbaru nih bang, Jokowi pamer foto nih. Nah iya, ini jarang loh. Jarang. Dia duluan. Nah karena dia duluan ini yang bikin kita akhirnya nih dikelisah nih. Jadi pengen nunjukin kalau bos, gue dekat nih sama Prabowo. Masih ada nih backupan gue di pelataran kemarin bang ya, beberapa hari lalu ya. Jadi kayak lemdak tau nggak? Makin lama bener kayak Andi Arief ya kita, tapi agak sedikit-sedikit mudah-mudahan Andi Arief sehat-sehat kan. Amin, karena dalam proses semoga sehat bang. Transplantasi hati. Nah jadi makanya itu kelihatannya analisa-analisa bahwa Presiden Jokowi itu lemdak itu mulai terlihat tabirnya, ya kan? Untuk apa seorang dia harus menunjukkan dia duluan ngupload? Iya. Ya kan? Kan kita sebenarnya simpel nih dari siapa yang upload duluan kan. Gitu kalau misalnya dan memang ya berarti Jokowi yang ngajak. Ya. Dia pengen bikin frame duduk berdua bicara soal negara, bicara kelanjutan, ya kan ternyata ikan lanjut. Bisa jadi bicara Fafa di dalam itu kan. Bisa jadi bicara 8 menteri. Iya, 8 menteri yang dititip jadi 4 gitu ya. Kan rumornya begitu kan. Iya. Atau beberapa misalnya dia menolak PDIP bergabung. Nah, bisa jadi. Atau gini loh, dia akan menjadi satu-satunya presiden yang turun dari kursi kepresiden tanpa memiliki partai. Ya. Ketika SBY turun dia punya partai Demokrat. Iya, masih kuat walaupun cuma 7%, artinya eksis di parlemen. Dan dia purnawirawan. Nah, Megawati turun dia punya PDIP walaupun 14%. Betul. Dia turun. Sementara Gus Dur turun walaupun waktu itu masih ada PKB-nya kan, tapi ada partai. Ada partai. Ini partainya Jokowi itu PSI, ekstra parlemen. Iya, yang kemarin parlemen lah. Yang kemarin udah
makin tinggi, makin terbang di bawah jet pribadi. Jadi makin nggak kelihatan nih kan Nggak PSI ini. Iya. Saking di atas parlemennya. Betul, saking wah ini betul. mana nih PSI gitu kan. Udah nggak, sementara dia waktu itu sempat bilang Prabowo bohong kan. Apa penghargaan untuk Ya, Prabowo tokoh adalah paling pandai berbohong ya. Tokoh terbohong 2000 berapa tuh? Nah, jadi 19 ya? ya makanya makin insecure kan. Ya, gue punya PSI Walaupun kemarin begini lagi. tiba-tiba Kaisang bilang setelah Jokowi kita satu komando Prabowo. Kata Prabowo nggak ada efeknya di parlemen. Iyalah, lo mau ngomong kita bakal Kalau menurut gua ya, bukan Iya, kata iya. Prabowo. Kalau menurut gua nggak ada efeknya di parlemen. Iya kan? tapi bisa jadi Prabowo juga mikir gitu. Iya bisa jadi Prabowo. Apaan? Kalau gua mau menciptakan undang-undang, yang gua panggil ada partai yang Iya. punya Betul. perwakilan parlemen. Dan gue nggak lupa sama piala yang pernah lu bikin buat gue penghargaan gitu kan. Masa gua panggil, gua mau keluarin kebijakan ekonomi, panggil PSI ya nggak Nah, mungkin. Iya. Ya kan? Jadi kegelisahan Jokowi lah, ya. Balik lagi bang ya. Kegelisahan Jokowi emang Yang udah cuma punya PSI. Dia Cuma bakal dicerai. Dan plot twistnya tau nggak? Menurut gue nanti apa? Dulu PDIP nerakin SBY kan, ngatain SBY tuh. Ini PDIP juga yang ngatain dia nanti. Nah itu menurut gue yang bikin dia makin gelisah. Menunggu detik-detik PDIP Neriakin Jokowi keluar dari istana. Keluar dari istana. Iya. Dan itu bisa terjadi. Bisa terjadi banget. Karena bener-bener gue ingat, karena dulu gue Bang Adian liputan bisa bang. terjadi nggak, Bang? Iya. Jadi gue liputan 2014. Jokowi keluar dari istana itu. Buset, itu SBY keluar dari istana, Jokowi masuk, itu giset masa PDIP ngatain SBY gila. Ini kayaknya ini kan terjadi. Itu nggak terjadi. Dan PDIP yang ngatain gitu loh. Terus PSI kan nggak punya masa. Nah, PSI ya, lagi-lagi dia cuma bisa nonton dari jet pribadi. Iya. Dia nggak mungkin Sambil bawa. makan roti 400.000. Iya, gitu. Jadi nggak mungkin. Artinya memang banyak kegundahan, kegalauan dari Jokowi. Pertama misalnya Bahlil yang notabene betul. katanya ketua Golkar hari ini adalah orang kepanjangan tangan dia. Di Partai Beringin ya. Cuma kan persoalannya adalah ketika kita jadi ketua partai politik juga harus punya dukungan kuat secara politik juga di tingkat internal. Kelihatannya juga Bahlil nggak kuat-kuat banget. Gitu. Karena memang belakangan isu Munaslup ada lagi. Iya, dan kegagalan ketua Dewan Pembinanya Jokowi itu salah satu cacat buruk menurut gua. Kan dulu kan rumornya Jokowi akan jadi ketua pembina. Tapi gagal, yang jadi malah Agus Gumiwang. Ya kan, itu menjadi salah satu catatan buat Jokowi terhadap Bahlil gitu loh. Artinya Bahlil tidak menjalankan permintaan. Kalau benar ya, kalau benar betul. Jokowi memang waktu itu diproyeksi jadi ketua Dewan Pembina Partai Golkar. Nah, itu ya. Nah, hubungan Jokowi dengan Prabowo juga kan bukan hubungan Jokowi, kecilnya eskalasi politik Jokowi mempengaruhi kebijakan undang-undang seperti yang terakhir supaya kayak yang rumornya Kaisang supaya nyalon ya kan, itu juga menunjukkan bahwa sudah tidak kuat lagi. Betul. Gitu loh. Ya karena kita harus lihat nih, musuh-musuh baru Jokowi itu menambah musuh. PDIP sudah pasti dong. Sudah pasti. Kubunya Erlangga. Iya kubunya. Ya mau nggak mau kan kita bilang Erlangga. Karena itu terjadi di masa dia. Harusnya kalau dia pasang badan kan bisa nggak terjadi juga. Iya. Gitu. Maksudnya udahlah. Stabil aja lah gitu. Masalahnya kan. Erlangga berkuasa di Golkar itu hampir 10 tahun. Artinya tentakel politiknya masih sudah kuat. Masih kuat ya. Ya kan? Kedua itu. Ketiga, kalau kita lihat komposisi Golkar yang maju hari ini ke mana, baik itu dalam struktur ke partai maupun DPR MPR, orang-orang kuat dalam tanda kutip Golkar seperti Bamsud, terus siapa? Ya Bamsud lah salah satunya, itu tidak punya posisi. Tidak punya posisi. Doli tidak punya posisi. Bamsud, Doli dan beberapa yang lain yang selama ini diketahui punya kekuatan ini tidak diakomodir dalam komposisi struktur kepemimpinan DPR atau MPR. Nah gitu sih. Nah jadi selain itu memang Jokowi ya kesalahan dia tuh bang. Dia udah tau nggak punya partai. Dia di belakangan ini orang yang mau keluarganya juga nggak bisa dijaga. Nah itu yang bikin menurut gue ya. Kalau kita misal flashback ke Orde Baru itu kan keluarga lagi-lagi. Nah terakhir ya kita tahu misalnya isu
Bobi Nasution Nasution. dengan segala lingkaran, ya entah itu ada kasus dugaan korupsinya, ada kasus, terus kedua juga Fufafa Gibran, terus masalah, itu loh, maksud gua dugaan gratifikasi ya kan. Maksud gua itu juga nggak bisa dijaga gitu loh. Nah itu yang bikin dia menurut gua makin gelisah. Nih udahlah, gua buat ngelindungin gua dirinya pusing. Ini keluarga gua gitu loh. Nah itu yang bikin menurut gua ya. Ya, gue balik lagi, kalau gue tetap fokus bahwa dia menambah musuh-musuh politiknya ya, daftar musuh-musuh politik dia. Kedua PKB, ya kan? Bagaimana PKB itu berbenturan sangat keras dengan NU. Ini kan sama aja membakar padi di atas sawah. Gitu. Gitu ya. Jadi agak susah gitu. Bagaimana kita lihat Muhaimin itu sangat berjuang keras mempertahankan jabatan dia ketika PBNU menyerang dia, kan bisa kita lihat bagaimana keberpihakan Jokowi terhadap PBNU hari ini, pimpinannya siapa? Ya, Gus Ipul dikasih menteri. Gus Ipul jadi menteri. Itu jangan-jangan karena kompensasi ketika lo nggak berhasil merebut PKB, ya udah lo gue kasih menteri aja deh, gitu. Mungkin orang punya curiga situ. Artinya kan kita kalau melihat frame politik hari ini bahwa NU hari ini ada NU Jokowi dengan diangkatnya Sekjen NU jadi menteri sosial ya. Dan pada saat bersamaan NU dengan Sekjennya ini bertempur habis-habisan dengan Caimin. Nah itu kan musuh kedua di ranah politik ya. Jadi ada tiga kekuatan besar yang sangat kelihatan. Belum lagi Nasdem ya. Biarpun hari ini Jokowi dengan Surya Paloh itu berpelukan ya, tapi sisa-sisa dalam tanda kutip kekejaman ketika Nasdem pilih berbeda jalan dengan Jokowi pas Pilpres ya. Dengan Jokowi mulai ya rumornya bahwa sampai salah satu industri atau usahanya Surya Paloh itu harus mem-PHK beberapa orang ya kan. Ya kita dengar kawan-kawan kita di media juga kan, itu efek dari bagaimana berhadapan dengan kekuasaan resiko berhadapan dan memilih mendukung Anies. Itu menurut gua adalah bukan bisa selesai dengan hanya cipika-cipiki dan hadirnya Jokowi. Mungkin di atas kertas ya Surya Paloh akan tersenyum ya kan, wait and see, dia akan menyambut baik tangannya Jokowi, tapi people goes to the winner kan. Jadi Surya Paloh pun akan goes to the winner, dan ketika dia melihat, menurut gua ya Nasdem dengan kebesaran hatinya pun pasti akan melihat ketika memang Jokowi sudah tidak punya kekuatan lagi ya, ada orang-orang yang sakit hati, mungkin bukan Surya Paloh tapi ada orang sekitar yang sakit hati. Ya Surya Paloh bilang saya nggak bisa ngapa-ngapain, silakan. Itu di luar kendali saya. Di luar kendali saya. Artinya kan itu sudah 4 partai besar. Nah, kemudian kalau yang lama itu kan PKS sudah pasti. Dari dulu emang oposisi. Betul. PKS dia oke sama Prabowo tapi tidak sama Jokowi gitu. Berarti kan coba PDIP, Golkar, Nasdem, PKS 4 ini 4 partai besar. Partai besar yang nggak tepuk tangan pas Jokowi datang di DPR. Yang tepuk tangan mungkin PAN kali ya. PAN mungkin ya. Mungkin PAN. Ya PAN doang kali. PAN doang. Karena memang PAN kan belum pernah ada case yang sangat keras antara PAN dengan Jokowi. Iya betul. Tapi selebihnya partai-partai lain itu kalau Gerindra, kalau gue masih yakin sebagian besar orang Gerindra belum tentu suka Jokowi. Betul. Bahkan katanya bocorannya setelah ada Fufafa ini makin kesel. Iya. Itu loh. Artinya kan orang Gerindra. Orang Gerindra itu dia mengikuti memang mataharinya Prabowo. Tapi hati itu nggak bisa bohong ketika 2019, 2014 Jokowi janji nggak akan jadi nyapres, ternyata tidak nyapres. Janji tidak nyapres, ternyata kembali nyapres. Muncul lagi tuh ya. Dan memori itu kembali muncul. Gerbong yang dulu Fadlizon CS yang sangat mungkin sakit hati itu kan. Bahkan bikin lagu Sontoloyo gitu. Sontoloyo kan, artinya kan orang-orang ini bukan orang-orang yang berpikir, memang mereka politik itu praktis, ya kan? Pragmatis dan tapi kan ada sisa-sisa idealisme di situ. Gitu. Nah, orang idealismenya ini mungkin beberapa saat kemarin-kemarin agak redup, tapi belakangan ketika kekuasaan itu sudah ada, maka idealismenya itu bisa kembali muncul dan mengingat sejarah lama. Betul. Berarti 5 dong sama Gerindra. 5, kan? Tapi bukan secara kepartaian. Iya. Tapi ya jejak-jejaknya kita bisa lihat lah di dalamnya. Secara individual. Entah itu individu-individunya atau apa ya. Ya mungkin ya. Sekarang yang aku sama dia Bang Fahri. Tapi nggak masuk parlemen juga. Iya. PSI, Partai Gelora. Kan nggak masuk juga.
Ya udahlah. Berarti Jokowi menurut gua ya harus ini kayaknya. Dia sering-sering nanti ke mobil curhatnya Ridwan Kamil kalau menang di Jakarta, Bang. jadi kalau orang anxiety itu kan harus ke semua psikolog katanya. Nah, kalau Ridwan Kamil menang, ada mobil keliling itu. Nah, mungkin sering kita jumpa Jokowi kayaknya nanti. Tapi menarik loh yang lu bilang tadi bahwa dia ngupload duluan. Ya itu makanya akhirnya Balik lagi sini gua jadi terpikirkan itu udah kegelisahan paripurna tuh. itu paripurna banget kegelisahan itu. Iya, itu udah. Dia ingin menunjukkan ke seluruh elit bahwa dia bisa makan bareng sama Nah, masih bisa, Bos. Ini Prabowo. lu isu apapun di luar sana, isu dari bocor halus Tempo lah apalah nggak, itu dia pengen mungkin Dia gitu pengen menepiskan itu semua hanya dengan mengupload makan malam. iya. Kalau kata Prabowo, ngapain juga gua. Iya. Nah, tapi kalau menurut gue Cuman tadi itu Prabowo akhirnya ngupload lagi. Feeling gue itu karena aduh nggak enak nih udah di atas duluan. Ya, ini kan Prabowo ini kan sosok orang Jawa yang Betul. tata kromo. Dia Iya, dididik dengan didikan yang lebih baik kayaknya daripada Jokowi. Kalau menurut gua secara tata kromo ya kan, karena Prabowo itu selalu bilang dia nggak mau punya musuh banyak gitu. Betul. Satu musuh itu udah sangat banyak buat Zero enemy lah ya. zero enemy. Oke. Gitu. Jadi ya dia coba berusaha menenangkan Jokowi lah. Oh iya. Pak, tapi kalau dalam perjalanan Jokowi melanggar hukum, ya saya nggak mungkin nolak. Betul. Gitu. Oke, kita lihat apakah Jokowi hadir atau nggak di pelantikan. Kalau Dia gelisah, berarti dia nggak hadir tuh, Bang. Oh, sama satu lagi kita tunggu apakah Jokowi keluar dari istana, ada yang teriak-teriak. Itu. Oke. Apakah Mas PDIP akan meneriaki Jokowi 20 Iya, Oktober? iya. Sampai Oke. jumpa 20 Oktober, guys. Guys.